Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah SWT. Yang sedang terpuruk usahanya segera menemukan kesuksesan, menemukan jalan keluar. Yang sedang dalam masalah hutang piutang segera mendapatkan solusi untuk membayar hutangnya. Dan yang sedang menunggu momongan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan keajaiban, menitipkan janin di tubuh kalian yang belum memiliki momongan. Dan yang sedang sakit segera disembuhkan dan segera mendapatkan pertolongan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman terima kasih banyak ya untuk semuanya yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Ini video saya bikin jam 12 malam. Katanya biar suaranya nggak bising, suaranya nggak ada suara masuk. Tapi ya rotok ngeri-ngeri piye menurut teman-teman. Soalnya saya sendirian ya. Anak saya sudah tidur. Jadi ya rotok ngeri-ngeri piye ya, nggak apa-apa. Kami kemarin ada yang bertanya tentang meditasi, teman-teman. Meditasi itu bisa dilakukan di mana dan harus bagaimana. Meditasi itu bisa dilakukan di mana saja, teman-teman. Bisa dilakukan di mana saja dan harus bagaimana tuh sambil duduk tuh bisa. Seperti itu tuh bisa meditasi. Karena meditasi itu adalah mengosongkan pikiran, di mana pikiran kita kosongkan. Kita berupaya untuk ibaratnya itu dari yang bising itu kita sampai tidak mendengar apa-apa, itu baru terciptalah kesempurnaan dari meditasi ini tadi gitu loh teman-teman ya. Nah terus ada lagi yang tanya, meditasi sambil rebahan bisa enggak? Bisa, tapi kalau sampai kebablasan tidur ya itu enggak meditasi, berarti sampai ngantuk kan gitu kan. Jadi harus tidur ya kan. Nah teman-teman, saya juga bersyukur banget ya dengan adanya YouTube ini. Sebenarnya saya bikin video YouTube ini bukan untuk saya mau nyari tamu tuh enggak, karena sebelum ada YouTube ini pun tamu saya sudah banyak dan alhamdulillah saya bisa membantu orang tuh, sudah bersyukur ya teman-teman. Jadi semakin banyak orang tertolong itu saya seneng banget, itu kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi saya gitu loh teman-teman ya. Nah terus apa yang harus saya lakukan ketika ada orang yang datang itu, karena di sini tuh nuwun sewu, orang yang datang ke tempat saya itu orang susah semua, ndak ada orang yang nggak susah. Jadi dan sekali lagi saya mohon maaf kenapa saya tidak angkat telepon, karena kalau ada tamu itu HP saya taruh, boleh ditanya ke orang-orang yang pernah datang ke tempat saya, tolong dibantu jawab komen-komen mereka. Jadi memang saya tuh tidak pernah pegang HP selama ada tamu teman-teman ya. Jadi biar saya tuh ngobrolnya juga terfokuskan dan saya juga menghargai orang-orang yang datang ke tempat saya gitu teman-teman. Nah kali ini saya akan bercerita tentang suatu kejadian, itu tentang pesugihan teman-teman. Apakah pesugihan itu bisa dilakukan dengan tumbal orang lain? Bisa, dan itu sangat bisa teman-teman. Kalau nggak percaya, saya akan cerita satu kejadian di mana di daerah Semarang itu ada satu keluarga. Nah di situ tuh ceritanya, ini adiknya itu dulu ndak punya teman-teman, karena sering dihina, sering maksudnya tuh diremehkan oleh saudaranya. Si adik ini jadinya panas hati gitu loh, dia panas hati. Dia datang ke suatu tempat di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Di situ dia melakukan ritual terus ya nyugih. Nyugihnya dia ini bukan ngepet, bukan nuyul, bukan, dia itu nyugihnya itu
kandang bubrah teman-teman. Apa itu kandang bubrah teman-teman? Jadi kandang bubrah itu eh, pesugihan yang dibantu oleh satu sosok. Itu dia tuh tapi harus ada di rumahnya itu tempat-tempat yang diperbaiki, dan itu harus diperbaiki, tidak boleh tidak diperbaiki. Jadi seperti itu. Nah, lalu si adik ini pergilah ke Sukabumi itu teman-teman. Saya tahu tempatnya. Di Sukabumi itu terus akhirnya dia berhasil. Waktu itu diserahkanlah foto-foto itu dari anak kakaknya satu, kakaknya sendiri yang laki-laki, terus kakak yang perempuan sama dua orang tuanya. Nah, dia pulang tuh dia terus usahanya tuh dari dia ndak punya apa-apa tuh langsung banyak gitu teman-teman, banyak. Akhirnya kan orang curiga tapi belum terjadi apa-apa. Ketika ibunya sama bapaknya meninggal, orang-orang itu semakin curiga lagi. Nah, terus kejadian ini apa namanya, kakaknya ini pokoknya beruntun setelah 100 hari terus ke 1000. Nah, kakaknya ini di tahun pertama itu meninggal dunia. Nah, jadi sudah 3 berturut-turut kan teman-teman. Akhirnya istri dari kakaknya ini bingungnya tuh gini, kok kematiannya kayaknya nggak wajar. Istrinya ini udah berasa. Karena apa? Karena dia pernah didatengin suaminya, dia bilang begini, mak aku lo saiki kerja. Lah kerja apa toh Pak? Kerja apa toh Pak? Aku ki kerja suruh mecahin batu gitu. Tapi saya ndak dibayar mak, saya ndak dapat upah. Terus si istrinya ini dikasih tahu sama suaminya, kayak lo anak dhewe kae lo mak, ojo untuk kerja ning kene ya mak, jangan boleh kerja di sini ya mak. Tolong kamu datang ke orang mak, katanya gitu. Kamu datang ke orang terus minta tolong mak, katanya gitu. Jangan sampai anak kita kerja di sini, katanya gitu istrinya tuh. Akhirnya ibu ini nemu YouTube saya, terus datanglah diceritakannya kasus itu. Terus saya bilang, sebelum dia bercerita panjang lebar sudah saya potong dulu, Bu, maaf, ini ada saudara yang nyugih, saya bilang gitu. Orangnya ciri-cirinya seperti ini saya tunjukin. Terus, oh iya mbak, itu adik ipar saya. Terus, ibu ada anak laki-laki rambutnya kriwil ya, saya bilang. Rambutnya itu agak keriting gitu teman. Umurnya sekitar 22 tahunan lah, masih sekolah sekarang. Oh iya, itu anak-anak ragil saya Bu, saya tuh satu-satunya cowok. Kenapa Bu? Ini harus diputus mbak, karena ini target berikutnya, saya bilang gitu. Ibunya nangis teman-teman, nangis di sini. Nangis, mbak, saya berani bayar berapapun asal anak saya itu jangan sampai mati mbak, karena itu saya punya 3 anak cowok, 3 anak, 2 cewek, 1 laki-laki mbak. Ini yang laki-laki ini di tengah, katanya gitu. Tapi dia itu sama saya sayang banget. Semenjak ada bapaknya itu dia yang nganter saya ke sana ke sini itu dia, katanya. Tolong ya Bu, jangan sampai diambil kayak gitu. Terus saya berusaha ya Bu, saya berusaha. Pokoknya nanti saya berjanji akan mutus tali ini gitu. Akhirnya ibunya nih saya suruh pulang dulu, terus saya suruh ambil baju sama foto sama rambutnya anaknya, semuanya saya suruh ambil, dibawa lagi ke sini teman-teman. Dibawa lagi ke sini. Terus pada akhirnya
setelah dibawa lagi ke sini saya doakan, saya ritualkan sama mbahnya. Saya itu mutus tali pesugihan ini, saya sama mbahnya diajak ke sana sama yang iki papuan panggone jiku ungkai gambare fotonya anak itu. Jadi sudah dimakan sama ular gitu, sudah di mulut ular itu. Terus saya bilang keluarkan, saya bilang gitu, toke murah, saya bilang gitu. Akhirnya dimutahin lagi sama ular itu, teman-teman. Terus ular itu ke saya tuh gini, kamu sudah berani masuk dalam kerajaan saya, maka saya akan membalas. Dia bilang begitu. Saya, ya silakan balas saya ke saya, tapi jangan ke keluarga ini karena orang ini sudah menjadi tanggungan saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu saya pulang dari baik itu baik yang tulung kula mungkin dipateni pripun, saya bilang itu. Ora aku tuh minta becik bakal iso nulung kayak gitu kan teman-teman. Bener. Tapi 2 hari setelah itu teman-teman, suatu muntah darah sampai yang kemarin Mas Alfi itu jelajah malam itu waktu kesini itu saya lihatin lo Mas. Itu waktu itu saya juga pas muntah. Saya sampai segini nolong orang loh Mas, saya bilang gitu. Karena apa? Saya itu berpedoman bahwasanya seseorang yang datang ke tempat saya itu tidak akan saya tinggalkan di tengah jalan. Pasti saya akan kawal sampai masalahnya selesai, saya bilang gitu. Wah, ibu sampai segitunya ya nolong orang katanya. Ya karena saya sudah berniat bahwasanya apa yang terjadi pada saya semua atas kehendak Allah. Kalau saya berbuat baik, insya Allah tidak ada yang gangguan yang berarti terhadap saya, Mas, saya bilang gitu. Wah ibu bener-bener kan dia masnya ini tahu waktu saya tuh kalau pas muntah darah gitu teman-teman, kalau nggak saya jor dengan infus itu nanti saya jadinya sesek, batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh. Karena saya tahu itu pasti ngeflag ya, di paru-paru saya pasti ngeflag. Saya jor terus pakai infus itu. Kadang saya habis 3-4 infus sekali ngejor itu teman-teman. Dan itu kadang orang mungkin bertanya, lah kok bisa nginfus? Ya saya pernah belajar nginfus gitu. Jadi intinya itu saya bersihkan. Nanti paling seminggu 2 minggu sudah agak membaik gitu teman-teman. Nah intinya akhirnya ibunya itu kemarin kesini sudah saya kasih tahu, Bu sudah beres urusannya. Intinya sampai tidak usah terlalu baik sama dia dan jangan terlalu jahat sama dia. Pura-pura tidak tahu saja, nanti apa yang terjadi ya kita lihat saja apa yang terjadi pada keluarganya. Oh iya Mbak, terima kasih banyak, punya tuh bilang gitu. Dan alhamdulillah saya dikasih beras, saya dikasih sayuran, dikasih mie, dikasih apa-apa, alhamdulillah. Saya tidak minta loh ini ya, saya tidak minta. Jadi tanda syukurnya ibu itu saya dikasih itu. Dan saya kembalikan lagi berasnya, Bu ini saya kembalikan, bukan saya nggak mau terima. Kalau sayuran segala macam saya terima, tapi berasnya dibawa nanti dimasak untuk anaknya ini buat sedekahan, saya bilang gitu. Akhirnya ibu ini dengan berhati-hati membawa pulang lagi berasnya teman-teman. Nah setelah kejadian itu ibunya ini kan baru kemarin kesini. Tadi juga sempat WA, Mbak, alhamdulillah anak saya tuh sudah ndak lemes lagi, badannya sudah ndak keringetan, ndak keringet dingin. Saya bilang ya alhamdulillah lah Bu ya, mudah-mudahan seterusnya tidak ada kejadian seperti ini. Biarlah orang yang ingin berniat jahat, tetapi kita niatnya tidak ingin membalas, kita hanya ingin membentengi diri kita sendiri, saya bilang gitu. Ya Mbak, terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi ketika saya berhasil untuk menolong seseorang itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya teman-teman. Saya tidak mengharapkan uang, saya tidak mengharapkan pujian, saya tidak mengharapkan untuk dilulukan. Karena apa? Semua pujian, semua itu hanyalah bersifat sementara. Tetapi ketika
saya nolong dengan ikhlas, itu akan menjadi amal jariah bagi saya, amal jariah bagi anak cucu saya suatu saat nanti. Karena saya sangat percaya sekali dengan apa yang namanya karma. Ketika kita berbuat baik, maka suatu saat nanti kita akan menerima kebaikan, gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya kita manusia hidup itu selalu berbuat kebaikan, jangan menjahatin dan jangan menzalimin orang, karena apa yang kita lakukan akan berbalik kembali kepada diri kita sendiri, gitu ya teman-teman. Ntar anak saya batuk-batuk, nanti saya sudahi saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sehat-sehat bagi kalian, sehat-sehat dan selalu sukses, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.